Pemirsa, viral di media sosial aksi kekerasan yang dilakukan seorang kepala. Saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya,
dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Polda Jawa Barat dan Polres Indramayu menangkap 2 orang pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Motif pembunuhan dipicu pelaku kesal karena batal menyewa mobil yang sudah dibayarnya. Dua pelaku pembunuhan sadis terhadap satu keluarga berinisial R dan P di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu. Pembunuhan dipicu konflik antara pelaku R dengan korban Budi Awaludin. Pelaku R telah menyewa mobil korban Budi dengan memberikan uang sewa sebesar Rp750.000. Namun saat akan digunakan, mobil korban mengalami kerusakan mesin, sedangkan uang yang diterima telah digunakan korban. Tak terima uangnya hilang, akhirnya R mengajak P dengan iming-iming uang sebesar Rp100 juta untuk membunuh korban. Pelaku R membunuh korban Budi, ayah mertua, istri korban, serta anak korban yang berusia 7 tahun. Sedangkan pelaku P membunuh anak korban yang berusia 8 bulan. Diketahui pelaku R adalah residivis kasus penganiayaan berat beberapa tahun lalu. Yang bersangkutan pelaku baru menargetkan korban inisial B awalnya itu karena dia sudah mempersiapkan berada di belakang rumah, dia membawa ke belakang rumah pada pagi dini hari jam 1 itu. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya, termasuk dengan balita yang masih umur 7 bulan, 8 bulan. Sebelumnya jasad kelima korban yang masih satu keluarga ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku di wilayah Kedokan Bunder, Indramayu setelah sempat menghilangkan jejak ke wilayah Semarang, Demak, serta ke wilayah Jawa Timur. Geger, seorang pria tewas terjatuh dari lantai 5 pusat perbelanjaan di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Polisi memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Bunuh diri, kacau. Pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat digemparkan dengan tewasnya seorang pria usai terjatuh dari lantai 5 area parkir. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa tergeletak di area parkir bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan polisi, korban berinisial H berusia 25 tahun. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya pemuda tersebut, apakah bunuh diri atau ada unsur